YouTuber dan streamer asal Amerika Serikat ISOSpeed tengah menjadi perbincangan di media sosial saat ini. Ia sedang mengunjungi beberapa negara Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia hingga Indonesia. Kecepatan atau Speed ini melakukan live streaming dan mencetak lebih dari 1 juta penonton real time berkat antusiasme warganet Indonesia dan dunia. Angka itu disebut-sebut penonton atau memecahkan rekor pribadi Speed selama ini sebagai streamer gitu. Lalu siapakah ISOSpeed sebenarnya? Dan bagaimana perjalanan karir Speed selama ini? Ulasan selengkapnya sebagai berikut, mari kita bahas sama-sama. Speed lahir di Cincinnati, Ohio pada 21 Januari 2005 dengan nama asli Darren Judson Watkins Jr. ISOSpeed memulai karirnya sebagai YouTuber pada tahun 2019. Awalnya ia dikenal dengan konten gaming, terutama siaran langsung bermain game populer seperti Roblox, FIFA, hingga Fortnite. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai melebarkan sayapnya dengan membagikan aktivitas sehari-harinya dan berbagai pengalaman seru saat mengunjungi beberapa negara. Beberapa negara yang sudah ia kunjungi termasuk Brazil, Arab Saudi, Prancis, dan kini tentunya Indonesia, di mana ia membuat konten langsung yang selalu ditunggu-tunggu jutaan penggemarnya. Nah, kepopuleran Speed di YouTube kian meroket dengan lebih dari 30 juta subscriber. Salah satu video Speed yang paling populer di kanal YouTube-nya adalah video musik berjudul Shake yang udah ditonton 213 juta kali. Selain sebagai konten creator nih, ISOSpeed dikenal karena gaya komunikasinya yang energik, kayak meledak-ledak gitu ya, dan penuh spontanitas yang menjadikannya idola di kalangan anak muda saat ini. Ia seringkali mengekspresikan dirinya secara bebas dan tidak terduga, baik melalui interaksi dengan penggemar maupun dalam konten yang ia buat. Sikap inilah yang membuatnya memiliki hubungan erat dengan para penontonnya, meskipun terkadang aksinya ini cukup kontroversial. Meski masih sangat muda, ISOSpeed telah mengukir prestasi yang cukup gemilang nih di dunia konten kreator ya. Pada tahun 2022, ia memenangkan penghargaan Breakout Streamer of the Year Award ke-12, sebuah ajang penghargaan bergengsi bagi para konten kreator digital. Di luar YouTube, ISOSpeed juga sangat aktif di media sosial lain seperti Instagram, X atau dulu dikenal sebagai Twitter, TikTok, hingga Snapchat. Di platform-platform tersebut, ia terus menunjukkan sisi lain dari kehidupannya, mulai dari konten komedi, tantangan, hingga reaksi spontan terhadap berbagai tren. Karakternya yang luwes dan penuh kejutan membuat ia disukai banyak orang, termasuk di Indonesia, di mana penggemarnya semakin bertambah setelah kunjungannya ke Indonesia tentunya. Meski seringkali menuai kontroversi nih, ISOSpeed tetap dikenal sebagai figur yang berani tampil apa adanya dan menghibur. Keterbukaannya terhadap penggemar dan semangatnya dalam mengeksplorasi hal-hal baru membuatnya terus menjadi perbincangan di media sosial. Selain itu, Speed juga dikenal memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Ia pernah memberikan sumbangan besar untuk korban gempa di Turki dan Suriah beberapa waktu yang lalu, menunjukkan bahwa di balik karakter kocaknya nih, ia juga memiliki sisi humanis. Fakta ini semakin mempertegas betapa pengaruhnya tidak hanya sekedar di media atau di dunia hiburan aja, tetapi juga dalam hal-hal kemanusiaan. Salah satu fakta lainnya dari Speed sendiri, ia adalah penggemar berat Cristiano Ronaldo. Salah satu momen paling ikonik dalam karirnya adalah ketika ISOSpeed bertemu dengan pemain sepak bola terkenal tersebut, Cristiano Ronaldo, The GOAT. Video pertemuan tersebut diunggah di TikTok
dan menjadi viral dengan lebih dari 100 juta tayangan. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Isospeed di media sosial serta popularitasnya di kalangan penggemar sepak bola dan hiburan. Ia juga kerap beberapa kali main bola bareng di beberapa atau bareng-bareng influencer terkenal lainnya di Eropa sana dan Amerika ya. Tak dapat dipungkiri nama Ronaldo juga berperan besar dalam karir Speed di dunia konten kreator ini. Salah satu momen ikonik lainnya adalah saat Speed menghadiri gala Ballon d'Or 2023. Saat itu Lionel Messi memenangkan Ballon d'Or karena dianggap layak setelah Argentina memenangkan Piala Dunia. Setelah itu Isospeed menunjukkan ekspresi kekecewaan ketika nama Messi disebut sebagai pemenang. Kayak wah gitu loh. Kata Isospeed yang tengah kaget duduk sambil menyaksikan itu. Nah, ekspresi lebay Speed tersebut bahkan sering kita jumpai itu jadi meme gitu sekarang ya. Nah, Speed ini sering beberapa kali interaksi dengan netizen Indonesia sebelum datang ke Indo ya. Oleh karena kebiasaannya ini menanggapi interaksi dari warganet, Speed beberapa kali pernah membalas komentar-komentar warganet Indonesia saat live streaming. Salah satu yang pernah viral adalah ketika ia mencari sebuah tempat cuci motor yang ada di Kabupaten Cirebon nih. Tempat cuci motor ini mencuri perhatian Speed karena memiliki nama Niga. Sebelumnya seorang warganet Indonesia memberitahu Speed saat siaran live bahwa di Cirebon ada salah satu tempat cuci motor tersebut. Nah, Ningga ini sebutan buat teman-teman kita yang berkulit hitam gitu ya. Tapi agak negatif gitu konotasinya. Makanya Speed kayak speechless gitu. Speed bahkan sampai mencoba menghubungi pemilik tempat cuci motor tersebut yang nomornya ia dapatkan dari hasil pencarian Google. Tapi hasilnya nihil, gak bisa dihubungi nomornya. Selain itu Speed pernah mendapatkan jersey Arhan saat berkunjung ke Korea Selatan. Setelah mendapatkan hadiah jersey Pratama Arhan dari salah satu fans Indonesia, Speed sempat membahas jersey tersebut dan Arhan ketika live streaming. Speed cukup penasaran dengan klub dan pemain Indonesia tersebut. Oleh fans yang memberi jersey diberitahu bahwa Arhan adalah salah satu pemain terkenal di Indonesia. Ia sempat menanyakan kepada Kuwait yang menemaninya saat itu tentang reputasi Suwon FC klub Arhan dan bagaimana karir Arhan di Suwon FC tersebut. Nah, ada kejadian unik lainnya teman-teman. Saat berkunjung ke Malaysia, Isospeed mendapatkan batik dari penggemarnya saat live streaming di Malaysia ya. Penggemar Isospeed mengatakan batik tersebut berasal dari Malaysia. Padahal batik kan merupakan warisan Indonesia yang udah diakui UNESCO gitu pada tahun 2009, udah sejak lama gitu. Perdebatan ini usai. YouTuber kondang tersebut akhirnya penasaran kan, ini batik ini dari Indonesia apa Malaysia gitu ya. Akhirnya dia coba searching dan mencari tahu di Google apakah benar batik ini dari Malaysia atau dari Indonesia. Karena menanggapi kolom komentar nih banyak sekali yang mengatakan, oh batik ini dari Malaysia, batik ini dari Indonesia, batik ini dari Indonesia. Akhirnya Isospeed mencari tahu dan memastikan asal usul batik itu sendiri. Where is batik from? Tanya Isospeed kepada Google itu. Akhirnya setelah browsing dan memastikan sendiri via Google, Speed mengetahui dan sadar kalau batik itu asalnya dari Indonesia, bukan dari Malaysia. Nah, banyak momen-momen seru ketika Speed ini datang ke Indonesia ya. Waktu itu kunjungan pertamanya ke Kota Tua Jakarta. Ada banyak kejadian kocak yang Speed alami. Nah, pertama itu saat di Kota Tua, Speed sempat diramal sama peramal ya. Katanya karir dan jodoh Speed akan lancar di masa depan asalkan dia tidak salah bersikap. Speed juga sempat ngemil gorengan dan habis ngemil gorengan nih Speed makan nasi padang guys. Dari bungkusnya langsung udah kayak makan burger aja nih. Udah kayak makan burger onigiri dan ya padahalnya kan makan nasi padang kan nggak gitu ya guys ya.
Gak lupa juga Speed sempat dangdutan sambil karaokean bareng penggemarnya yang berkumpul di Kota Tua juga. Speed juga sempat memasuki wahana horor di Kota Tua. Pas keluar wahana, ia dikejutkan dengan ratusan penggemar yang sudah berkumpul di depan. Baru setengah jam live streaming nih, Speed mencapai 1 juta penonton nih di Kota Tua Jakarta. Momen dia menangis sampai ingusan nih viral di berbagai media sosial akhirnya. Nah, ini saatnya Speed bertemu dengan para YouTuber Indonesia. Dia sempat main tinju bareng Celos sampai kena pukul beberapa kali. Oh ya, Asus Speed ini ditemani oleh Reza Arab ya selama ada di Indonesia. Di Kuwait sama Reza Arab nih. Kita respect ke Reza Arab ya. Selain itu, Mendy Reynald sempat ngasih action figure Messi di dalam box Cristiano Ronaldo. Untungnya cuma prank aja nih. Awalnya dikasih Messi ya, di Speednya sempat emosi gitu. Setelah itu Speed mendapatkan action figure Ronaldo yang asli. Saking senangnya sampai otongnya Ronaldo ini dicium tuh sama Speed ya. Selain meramaikan Jakarta, Asus Speed juga melakukan in real life streaming di Bali. Ia melancong ke Pulau Dewata untuk melanjutkan konten turnya, dan dalam kesempatan ini ia menjelajahi beberapa tempat ikonis Bali. Salah satunya adalah Pasar Ubud. Selama berkeliling pasar, ia ditawari beragam dagangan yang cukup unik. Meskipun kena harga turis nih, ya, tapi banyak teman-teman yang mengatakan ini scam ya. Tapi Speed tetap antusias berbelanja di sana. Nah, antara lain tuh Speed beli jersey KW Cristiano Ronaldo yang harganya 300.000, asbak leak Bali yang harganya 100.000, kipas tangan I Love Bali yang harganya 100.000, dan pembuka botol berbentuk aneh ini ya harganya 350.000. Dalam kurun waktu kurang dari 1 jam Speed berkeliling di Pasar Ubud, ia telah mengeluarkan kurang lebih 1 juta rupiah. Selain 4 item tadi, ada beberapa lainnya dan menurut netizen itu scam gitu harganya. Saya kurang tahu ya, apakah memang kalau yang beli bule itu harganya semahal itu atau enggak. Mungkin ya teman-teman Bali bisa ngasih tahu harga sebenarnya. Selanjutnya Speed mengatakan masih akan stream di Indonesia, entah di Papua atau daerah lainnya, kita nantikan saja. Lalu berapakah harta kekayaan Speed? Nah, diketahui bahwa Asus Speed memiliki harta hingga 10 juta US dollar atau setara 153,12 miliar. Kalau kurs Indonesia 15 ribuan ya. Ini cuma perkiraan saja ya, karena Speed pastinya mendapatkan endorsement, sponsor, gift, dan lain-lain. Selain itu Speed juga memiliki aset. Dia pernah membeli rumah di umur 18 tahun yang harganya 10 juta dolar atau sekitar 152 miliar rupiah. Belum lagi seperti mobil dan lain-lain yang hartanya tidak diketahui secara detail. Nah, mungkin gitu aja pembahasan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.